Selamat datang kepada Bapak Ibu PKLU Jemaat Marturia yang pada saat ini kami bisa mengikuti ibadah walaupun secara live streaming atau melewati YouTube. Kiranya Tuhan selalu membimbing kita dan menyertai kita dalam ibadah siang hari ini. Dan kiranya Tuhan mau hadir untuk memimpin Bapak Lolowang yang akan membawakan firman pada siang hari ini, agar apa yang disampaikan dan ucapan dari Bapak Lolowang itu adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari sebelum firman kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Bapak Lolowang, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Juru Selamat kami dan penebus dosa kami. Ya Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga kami dari Bapak Ibu lanjut usia di Marturia masih Tuhan berikan kesehatan sehingga bisa mengikuti ibadah pada siang hari ini walaupun lewat YouTube atau live streaming. Kiranya Tuhan berkenan membimbing dan mengurapi Bapak Lolowang yang sebagai pembawa firman pada siang hari ini. Tolong ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu bersama kami, Tuhan membimbing kami agar dalam kehidupan kami sehari-hari selalu dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kehadirat-Mu. Jemaat khususnya Pelkat PKLU GPIB Jemaat Marturia
kita akan membaca firman dan merenungkan untuk belajar bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita mohon tuntunan kuasa Roh-Nya yang kudus. Kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur ya Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kami Pelkat PKLU GPIB Jemaat Marturia datang menghadap hadirat-Mu bersama-sama untuk membaca dan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan yang hina ini, bukalah mata hati pikiran hamba-Mu, agar apa yang Engkau anugerahkan untuk disampaikan dapat hamba sampaikan dengan benar dan baik, seturut kehendak-Mu. Pimpinlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua berjalan bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu saja yang jadi. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Jemaat PKLU yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab pada hari ini yang diambil dari Kitab Para Rasul, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-31 sampai yang ke-36. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang 36, yang menyatakan, sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya, siapakah dia? Dan apakah yang telah diperbuatnya? Tapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakannya itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, enyahkanlah dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Shalom.
para kekasih Tuhan Yesus Kristus, Pelkat PKLU GPIB Jemaat Marturia Jakarta yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Dalam judul Sabda Bina Umat pada hari ini, judulnya adalah kerusuhan. Baiklah, mari sama-sama kita belajar. Kita mulai dengan Kitab Para Rasul. Kitab Para Rasul ini ditulis sekitar 63 Masehi dan ditulis oleh Lukas, seorang dokter. Itu inti penulisnya. Kisah Para Rasul ini adalah menyatakan kisah yang nyata, betul-betul nyata, yang diuraikan secara kronologis. Jadi cerita yang fakta, yang kelihatan, berdasarkan kejadian sesuai yang terjadi, yaitu kronologis. Dan disitulah mulai awalnya perjalanan gereja, persekutuan orang-orang yang bergereja atau disebut Kristen, yang diucapkan pada saat itu sampai dengan saat ini. Saat itu adalah saat Pentakosta. Nah, Bapak Ibu yang kekasih para lanjut usia, di dalam ayat ini, ayat 31 langsung menceritakan tentang Paulus yang dihujat dan hampir saja dibunuh. Tetapi dia terselamatkan oleh karena keributan dan kerusuhan itu didengar di kota itu dan sampai ke prajurit-prajurit dan komandannya. Dan kita sama tahu dalam bacaan ayat tersebut, dia ditangkap dan ditahan karena menjaga tentang keamanannya. Apa yang kita bisa petik daripada situasi ini? Kembali saya ingin sejenak mau sekedar mengulang kenapa sampai terjadi demikian. Itu terjadi di ayat-ayat awal. Ayat awal itu terjadi bagaimana Paulus mau melakukan pelayanan dengan benar dan baik. Dia ingin mengembalikan apa yang pernah dia lakukan untuk orang-orang yang pernah disolimi sendiri oleh Paulus, kembali menerima Kristus. Yang perlu kita garis bawahi, Paulus pada saat melayani sudah masuk di perjanjian baru. Nah, pada saat transisi dari perjanjian lama ke perjanjian baru inilah orang-orang Yahudi merasa dia mempermainkan firman atau dia mempermainkan yang namanya hukum Taurat yang sudah melekat di kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu. Namun dia tetap melakukan pelayanan. Dan yang perlu kita lihat di sini, dia siap mengambil dan menerima risiko apapun juga. Karena dia sudah siap melayani. Pakailah aku akan memberitakan kebenaran firman dengan benar dan baik. Ketika kejadian itulah di ayat 31 sampai 36, puncaknya
dia akhirnya mau dibunuh atau disolimi akibat terjadi kerusuhan itu. Bapak, Ibu Pelkat PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sama-sama belajar bahwa ketika Paulus saat itu mau memberitakan kebenaran firman, pada saat itu dia sudah diancam dengan berbagai macam, bahkan risiko dibunuh sekalipun. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah itu hidup, karena Allah lah sendirilah yang menegur dan memakai Paulus pada saat itu untuk melayaninya dengan benar dan baik. Memakai prajurit dengan komandannya di saat kritis, di saat dia memang sudah tidak bisa tertolong oleh siapapun pada saat itu, akhirnya jiwanya terselamatkan. Walaupun dengan proses saat itu dibawa kendali oleh prajurit atau dengan komandannya. Kita sekarang melihat bagaimana dengan situasi pada saat ini. Kondisi yang terjadi pada saat itu dengan kondisi saat ini, ketika kita sendiri mengalami berbagai macam pencobaan, pergumulan, walaupun itu bukan kerusuhan, tetapi itu merupakan bagian daripada pergumulan hidup yang kita hadapi, seperti yang dihadapi oleh Paulus. Dia mengalami pergumulan hidup dalam kerusuhan untuk menyatakan dan memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saat ini terlebih, dan tidak kebetulan kejadian ini melanda Indonesia, bahkan seluruh dunia mengalami yang namanya virus corona, COVID pandemi 19. Ini sangat mengganggu pola kehidupan, merubah segala aktivitas kita. Anak-anak cucu dalam sekolah dan pendidikan, anak-anak yang sudah bekerja, bahkan para lansia sendiri yang masih aktif mengadakan aktivitas pekerjaan dan pelayanan, menghadapi semua ini dengan ketidakmengertian, dengan ketidaktahuan mau berbuat apa, mau melakukan apa. Namun di sini mau diisyaratkan, mau disampaikan, mau ditunjukkan kebenaran-kebenaran janji dari Allah. Karena janji Allah yang kita imani dan amini tidak pernah berubah dari dulu, saat ini, dan sekarang. Banyak kesaksian, banyak kejadian sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan. Dia merasa dia sebagai pelayan. Pelayan itu bukan status gerejawi, apakah itu pendeta, majelis, pelkat, tapi adalah hamba Tuhan, hamba yang menjadi melayani untuk jadi pelayan, menjadi saksi kebenarannya, dan menjadi saluran berkat. Itulah bagian daripada kita tetap mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Itulah satu-satu jalan menghadapi resiko yang kita terima. Menghadapi pergumulan ya juga adalah risiko yang kita tidak tahu, kita harus pikul dan kita harus hadapi. Kadang-kadang kita tidak tahu mau berbuat apa. Tetapi Tuhan ingatkan, Tuhan itu tidak diam atau tinggal diam. Dia memproses kita sebagai orang yang percaya.
orang yang menjalankan kebenaran firman-Nya, yang memberitakan kebenaran firman-Nya, Tuhan berjanji Ia akan tuntun dengan caranya dan dengan waktu yang Dia atur. Ini terjadi kepada Paulus. Di saat dia sudah menerima dan mau melayani Tuhan, di situ pun dia menerima resiko. Tetapi ketika dia jatuh, dia ditolong dengan cara Tuhan, memakai prajurit-prajurit, memakai komandannya untuk mengamankan dia. Terselamatkanlah dia. Begitu juga saat ini. Begitu banyak orang yang mengandalkan Tuhan jatuh, mengalami dan menerima risiko seberat apapun. Tetapi, ada tetapi, ketika janji Tuhan yang ia percaya dan yakini dan andalkan itu terbukti. Karena begitu banyak orang dalam kesaksian di mata saya yang saya perhatikan dan saya alami sendiri. Di saat banyak kesulitan, justru Tuhan menguji kita. Justru Tuhan memproses kita. Dan dalam proses kesulitan itu, kita dimenangkan. Kerumitan-kerumitan dan keruwetan yang kita alami banyak terselesaikan. Bahkan apa yang tidak kita tahu, Tuhan berikan yang kita butuhkan. Dan itu luar biasa. Itulah Tuhan berjanji. Dan itu namanya heran dan ajaib. Bapak, Ibu, para lansia yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita mengimani janjinya, ketika kita mengetahui bahwa ketika menjalankan perintahnya, Tuhan selalu berjanji akan menjaga kita. Ada Immanuel senantiasa, Tuhan beserta kita senantiasa. Jangan takut, jangan khawatir, dan jangan gentar. Resiko apapun, pada waktu dan cara Tuhan yang tepat, Tuhan memulihkan. Bahkan Tuhan mengasih berkat yang melimpah. Itulah hidup dalam rancangan Tuhan. Damai sukacita, damai sentosa, damai sejahtera yang terbukti janjinya benar. Inilah bagian pesan pada hari ini ibadah kita. Dan Tuhan selalu menolong, khususnya bagi orang-orang tua, para lansia di GPIB Jemaat Marturia. Dalam pengamatan langkah-langkah tugas pelayanan, kami kadang-kadang sebagai majelis kewalahan menampung aspirasi-aspirasi yang mau membangkitkan, yang mau mendorong, yang mau menolong tugas-tugas pelayanan di jemaat kita, di gereja kita. Kami kadang-kadang tidak siap untuk memenuhi apa yang diinginkan untuk sama-sama kita bersekutu melayani. Khususnya saat ini di PPKM darurat sudah ada kelonggaran sekian puluh persen jemaat masuk bersama-sama dengan petugas gerejawi, baik para majelis, para presbiter, multimedia, dan yang terlibat dalam pemusik berikut Satgas Covid. Kita diatur untuk sama-sama kita taati agar persekutuan dapat berjalan. Tetapi di luar dari itu, secara pribadi sering mendapat informasi atau himbauan dari rekan-rekan lansia, kenapa kok cuma sampai umur 60 bisa ibadah. Mari dukung kami dengan doa. Kami juga tetap memelihara dan mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita berdoa, kita mendapat terobosan, malah ada ide dari kami pada saatnya nanti, kalau dimungkinkan, kalau diperbolehkan,
kalau diizinkan ada ibadah khusus PKLU untuk ibadah di gereja. Karena Tuhan mengetahui, Tuhan tahu bahwa para lansia ini sudah mewariskan teladan yang baik buat anak cucu. Sudah mewariskan teladan-teladan hikmat, membesarkan, mendoakan, menolong, bahkan mendorong untuk anak cucu menjadi sukses. Alangkah bersyukurnya jemaat saat ini, khususnya kami di GPIB Marturia, jemaat Marturia, didorong, dibantu, diingatkan oleh baik pengurus Pelkat PKLU GPIB Jemaat Marturia Jakarta yang tak putus-putus berkomunikasi, khususnya kami sebagai PHMJ di sini, untuk sama-sama rindu melayani Tuhan, sama-sama untuk berbuat, mengembalikan berkat, mengembalikan apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita kembalikan dalam tugas pelayanan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pengurus PKPKU justru pantang mundur dan pantang menyerah. Bahkan sama dengan Paulus, siap mengambil resiko demi untuk mewujudkan pelayanan dan mewariskan iman kepada anak cucu untuk berakar, bertumbuh, berbuah iman dan makin berbanyak. Akhirnya saya mengutip dari Sabda Bina Umat dari bagian khotbah, karena kami di GPIB Jemaat Marturia juga setiap khotbah banyak hal dari Sabda Bina Umat juga kita lanjutkan dengan mengkomplitkan pelayanan khotbah agar berkenan di hadapan Tuhan dan dapat dinikmati oleh kita, khususnya yang belum sempat membaca Sabda Bina Umat setiap hari. Di dalam penutup ditulis, kerusuhan adalah suasana yang membahayakan kelangsungan hidup umat manusia. Kita belajar untuk menahan diri, berpikir jernih dan tidak emosi, agar tidak mudah diprovokasi yang mengakibatkan kerusuhan, apalagi dalam tugas pelayanan di gereja. Sesama umat Tuhan, mari kita bina dan pelihara hubungan untuk saling percaya serta saling menghargai tanpa ada rasa iri dan dengki. Tujuannya agar kita tidak hidup dalam kerusuhan yang menakutkan. Semua pasti kita ingin hidup damai dan dalam kedamaian di hadapan hadirat Allah. Tak putus-putusnya kami berterima kasih peran serta baik warga Pelkat PKLU GPIB Jemaat Marturia, khususnya pengurus yang tak henti-henti mendorong, membantu tugas pelayanan agar kita sama-sama berbuah yang banyak dalam tugas pelayanan. Inilah perjuangan para lanjut usia yang sudah melewati segala macam pergumulan seperti yang dialami oleh Paulus. Dan itu teladan untuk diwariskan kepada anak cucu, agar anak cucu dalam pertumbuhannya imannya dikuatkan dan harus setia dan taat kepada Tuhan untuk menjadi berkat di dalam kehidupan anak cucu dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati para lanjut usia dan pengurus, khususnya GPIB Jemaat Marturia Jakarta. Immanuel senantiasa. Amin. Oleh seluruh muda dunia, inginkan umatnya rukun dan tentram.
Jemaat warga Pelkat PKLU GPIB Jemaat Marturia Jakarta, mari kita satu dalam doa syafaat. Kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dengan perantaraan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami sudah merasakan betapa luar biasa baiknya Engkau kepada kami, dan berkatilah kami agar kami dapat meneladani, menjadi teladan dan mewariskan keteladanan iman kepada anak cucu kami, agar mereka pun sama-sama menjadi berkat untuk hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan ini kami mendoakan kehidupan bagi para lansia, khususnya di GPI Jemaat Marturia Jakarta. Beri kekuatan, beri kesehatan, beri sukacita iman, dan tak putus-putusnya mereka senantiasa mewariskan keteladanan untuk menasihati, mendorong, dan menolong anak cucu, baik yang bergereja dalam pelayanan di Jemaat Marturia maupun ada di luar Jemaat Marturia atau di luar daerah, di luar kota, bahkan di luar negeri. Satukanlah iman harap kasih. Ya Tuhan, dengarlah seru doa dari para lansia. Mereka rindu anak cucunya berhasil. Mereka rindu saudara-saudara mereka pun menikmati berkat dan urapan-Mu. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Jauhkanlah kami dari segala kerusuhan yang terjadi. Perbedaan-perbedaan pendapat di usia yang sudah lanjut usia. Tapi bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami saling mengasihi, saling menyayangi, bahkan saling memberi, dan terutama saling mengampuni dan saling menolong. Kami bersyukur di jemaat kami, pengurus Pelkat PKLU tak putus-putusnya mendorong, menguatkan iman, bahkan menjadi teladan. Beri mereka kesehatan ya Tuhan Yesus Kristus. Anugerahkanlah kesehatan agar mereka sehat dalam waktu dan cara-Mu. Dan Engkau juga mendengarkan doa-doa permohonan mereka untuk anak cucu, untuk keluarga, untuk lingkungan dimanapun mereka tinggal saat ini, maupun mereka doakan buat pelayanan di gereja, khususnya di GPIB Jemaat Marturia Jakarta. Ya Tuhan, kehendak-Mu saja yang jadi. Kami pun berdoa yang terbaring dalam sakit, baik di usia yang sudah lanjut maupun yang terjangkit dengan virus corona. Tapi kami bersyukur dari angket yang ada, hampir semua sudah sembuh. Khusus begitu juga kami berdoa untuk Bapak Dr. Andes William Patiasina, Ibu Silalahi. Kami teringat akan Opung Hutagalung yang sakit, sudah Engkau pulihkan, maupun yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di saat usia para lansia yang ada di GPIB Jemaat Marturia. Kasihilah mereka, sayangilah mereka, lindungilah mereka. Terlebih Engkau dengar seru doa mereka untuk kami semua. Inilah ungkapan syukur terima kasih. Engkau dengar, terima dan jawab serta kabulkanlah. Tapi jangan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu saja yang jadi. Ampunilah dosa kami. Hancurkanlah kuasa-kuasa iblis yang hendak menghancurkan, membuat kerusuhan, khususnya dalam tugas pelayanan di GPI Jemaat Marturia. Kami akan menutup ibadah ini
dengan doa Bapa kami, doa yang sudah Kau ajarkan, doa kemenangan, doa janji yang Kau tepati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih, dan yang sudah mengajarkan kami doa bersama-sama, doa Bapa kami, demikian. Ya Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita mempersembahkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang menyatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, dengan segala puji syukur hamba sujud untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga Tuhan selalu mencukupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada saat ini kami mempersembahkan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan telah limpahkan bagi kami. Kiranya persembahan ini berguna di dalam pelayanan di Gereja Marturia, dan tolong bagi saudara-saudara kami yang mengelolanya,
Kiranya Tuhan berkati agar apa yang mereka lakukan semua adalah untuk pelayanan bagi Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Sebelum kami tutup pada kebaktian pada siang hari ini, kami akan membaca ayat hafalan yang diambil dari Mazmur 119 ayat 104. Aku peroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 104. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Ucapan terima kasih, pengurus dan anggota Pelkat PKLU mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua AY Loloang yang telah melayani ibadah Pelkat PKLU siang ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada prokantor, pemusik, dan multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Amanat pengutusan. Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, melalui kata dan perbuatan kita yang memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.